Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Amma ba'du. Pertama-tama puji dan syukur kita panjatkan kehadrat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesehatan dan kesempatan kepada kita sehingga dapat membicarakan topik-topik yang akan kita bahas nanti. Selanjutnya selawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kemudian daripada itu, topik kita kali ini adalah membicarakan tentang iman. Iman, kalau kita cari artinya dalam bahasa Indonesia berarti percaya atau yakin. Cuma penggunaan daripada kata iman tidak selalu sama dengan percaya ataupun yakin. Iman selalu dikaitkan dengan kepercayaan kita kepada sesuatu yang tidak kelihatan, sesuatu yang tidak nampak, ya, atau sesuatu istilahnya sesuatu yang gaib. Misalnya iman kepada Allah, berarti kita percaya bahwa Allah itu ada sebagai Tuhan yang harus kita sembah. Tapi kalau kita gunakan kata iman misalnya terhadap suatu benda, ya, misalnya kayu gabus, dalam fisika selalu dikatakan kayu gabus terapung dalam air, ya, karena berat jenisnya lebih kecil daripada berat jenis daripada air. Artinya berat jenisnya lebih kecil dari 1. Tapi kita tidak akan mengatakan bahwa saya beriman bahwa kayu gabus terapung dalam air. Jadi tidak cocok, tidak pantas kata-kata iman kita nyatakan di sana. Jadi iman itu iman kepada Allah dan sebagainya, ya. Nanti akan kita bahas lebih lanjut. Tapi kalau kata percaya kita gunakan, saya percaya bahwa kayu gabus akan terapung dalam air. Karena berat jenisnya lebih kecil daripada air, lebih kecil dari 1. Ya, misalnya 0, sekian. Jadi kata iman ini lebih digunakan adalah untuk sesuatu yang tidak nampak, ya, sesuatu yang tidak nampak. Jadi iman ini, kata iman berasal dari bahasa Arab. Iman, ya, ya ayyuhallazina amanu, hai orang-orang yang beriman. Amantu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih. Berimanlah kamu kepada Allah dan kepada malaikatnya dan kepada rasulnya dan kepada kitab-kitabnya dan seterusnya. Itulah pengertian daripada iman. Jadi iman itu adalah suatu kepercayaan kepada sesuatu yang gaib. Misalnya, ya, yang nggak usah yang jauh-jauh dulu, bahwa tubuh kita ini yang masih hidup ada ruh, ya, ada nyawa, ruh. Ruh itu berada di dalam tubuh kita. Tapi kita nggak pernah lihat. Seorang dokter pun yang
sering memeriksa pasien-pasien, memeriksa orang dengan berbagai alat, tidak pernah melihat ruh itu. Tapi kita percaya bahwa ruh itu ada. Ya. Jadi kalau ruh tidak ada, artinya manusianya sudah mati. Karena perpisahan dari ruh dengan tubuh, itulah yang dikatakan dengan kematian. Seseorang yang ruhnya telah dicabut dari tubuhnya akan mengalami kematian. Bagaimana wujud daripada ruh itu? Tak ada pun yang tahu. Tapi kita yakin bahwa ruh itu ada. Begitu juga mengenai suatu makhluk yang namanya jin ataupun setan. Jin itu ada, setan itu ada. Kan sudah ada yang pernah melihatnya. Bisa dilihat oleh orang-orang tertentu. Terutama misalnya anak-anak kecil ya, yang masih bayi, bisa melihat jin. Makanya biasanya itu dilarang oleh orang-orang tua membawa anak kecil, anak bayi, keluar rumah pada waktu menjelang maghrib. Karena nanti di sanalah mereka itu berkeliaran sehingga nampak oleh bayi tersebut. Jadi karena melihat bagaimana rupa daripada jin itu atau setan itu, maka mereka akan seperti ketakutan dan akan muncul hal-hal yang tidak diinginkan yang akan istilahnya itu merepotkan daripada orang tua. Jadi jin itu ada karena ada yang bisa melihatnya, ya. Jadi kita percaya bahwa jin itu ada, ruh itu ada. Sekarang kita tak usah dulu kita bicara soal yang seperti itu, yang gaib ya. Udara misalnya ya, kita percaya udara itu ada, tapi kita tidak pernah melihat udara. Bagaimana warnanya, bagaimana bentuknya ya. Tapi kita tahu bahwa udara itu adalah suatu zat yang merupakan kombinasi daripada N2 dan O2. Jadi N2 plus O2 itu yang disebut udara. Jadi percampuran daripada N2 dan O2 itu tidaklah berlangsung secara kimiawi, ya, tapi berlangsung secara fisik. Maka untuk memisahkannya pun juga adalah secara fisik ya. Kita naikkan tekanannya, kemudian kita ekspansikan sehingga nanti terjadi pengembunan, terjadi pencairan daripada udara itu. Maka nanti salah satu akan duluan menjadi cair, dan yang belakangan nanti mencair lagi dia. Maka dengan sendirinya dengan satu alat yang namanya separator bisa kita pisahkan antara N2 ya, nitrogen, dan O2 ya, oksigen. Jadi kita percaya bahwa udara itu ada. H2O misalnya, air ada. Kita yakin karena bisa kita pegang, bisa cuci muka kita dengan air itu. Walaupun warnanya nggak bisa kita katakan dengan warna yang ada. Tapi warnanya nanti akan sesuai dengan di mana dia berada. Kalau misalnya dia di tempat yang luas, dalam, maka seperti biru dia. Misalnya laut ya, laut itu nampaknya biru. Padahal kalau misalnya airnya kita masukkan ke suatu bejana, air itu tidak berwarna biru. Tapi begitulah kenyataannya. Jadi air itu adalah
reaksi kimia antara H2 dengan O2. H2 ditambah O2 menjadi H2O, ya. H2O. Itulah rumus kimia daripada air. Jadi ikatan kimianya itu yang terjadi, bukan ikatan fisik, ya, fisika, tapi ikatan kimia. Jadi dari dua contoh ini kita bisa melihat bagaimana bahwa benda yang kita yakini, kita percaya ada, tapi tidak kita bisa lihat, tapi kita bisa rasakan adanya. Misalnya udara, kalau udara berpindah misalnya, itu terjadi angin, berpindah suatu tempat ke tempat lain. Udara yang berpindah itulah yang disebut dengan angin. Dia berpindah, kenapa? Karena perbedaan tekanan. Jadi kalau ada perbedaan tekanan tempat, maka dia akan terjadi aliran daripada udara itu. Itulah yang kita sebut dengan angin. Kemudian kita meningkat lagi kepada zat yang lain, cahaya. Cahaya bisa kita lihat, ya. Cahaya bisa kita lihat. Tapi nanti kalau padam nggak kelihatan lagi. Dan kita nggak bisa simpan. Kalau udara bisa disimpan. Misalnya di dalam ban mobil, ban sepeda motor itu ada udara. Ya. Kalau air bisa di dalam bejana, di dalam cangkir, dalam gelas dan sebagainya, itu air. Tapi cahaya atau bahasa Arabnya nur itu kan ada. Warnanya saja pun ada, bermacam-macam warnanya. Ada yang warnanya merah, ada yang warnanya infrared, ya. Infrared itu ada. Ada lagi warna violet, ya. Warna yang sangat berbahaya sekali bagi mata kita itu kan adalah warna-warna yang sangat tidak kelihatan itu tadi, ya. Jadi cahaya. Tapi kita yakin cahaya itu ada. Jadi cahaya adalah sebetulnya bisa kita katakan zat, ya. Zat. Jadi zat dia itu, makanya cahaya itu digunakan untuk bahan daripada yang namanya malaikat. Malaikat terbuat dari cahaya nur. Kalau jin atau setan terbuat daripada api, ya, terbuat daripada api. Di atasnya lagi apa lagi di atas cahaya? Kita nggak tahu apa lagi sebetulnya itu, mungkin banyak yang lain lagi. Tapi yang paling tinggi sekali adalah zatnya daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi zatnya itu di atas daripada air, halus dia, di atas daripada cahaya, di atas daripada nur. Jadi bagaimana mungkin kita bisa melihatnya? Melihat cahaya saja, kalau misalnya dipadamkan misalnya sumber cahaya itu, tidak nampak lagi dia. Kemana perginya cahaya itu? Jadi zat yang lebih halus dari cahaya itulah zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau ada manusia yang ingin melihat Allah, tentu secara ilmiah itu mustahil, ya, kecuali Allah memang mengizinkannya. Tapi seperti pengalaman kita selama ini, seperti yang kita ketahui, bahwa Allah belum pernah menunjukkan dirinya kepada manusia. Tak ada, Nabi pun belum ada yang melihat bagaimana Allah itu, zatnya seperti apa, besarnya seperti apa. Tapi yang jelas Allah Maha Besar, Allahu Akbar. Betul memang, secara apa dia besar. Cuma besarnya itu tidak bisa kita samakan dengan makhluk, dengan yang diciptakannya.
Allah itu adalah Maha Pencipta. Selain Dia itulah yang diciptakan makhluk. Dia adalah Al-Khaliq, yang diciptakannya adalah makhluk. Jadi Allah tidak sama dengan makhluk. Ya, Allah tidak sama dengan makhluk. Nah, ini semua adalah menyangkut iman. Beriman kepada Allah. Ya. Kita percaya bahwa Allah itu ada dengan sifat-sifatnya yang maha kuasa, maha adil, maha pengasih, maha penyayang, dan sifat-sifat yang lainnya ya, sesuai dengan Asmaul Husna. Nah, jadi berbicara mengenai iman, maka iman itu adalah sesuatu ya, merupakan keyakinan, kepercayaan kepada sesuatu yang tidak bisa dilihat. Jadi kalau ada orang menyatakan bahwa tunjukkanlah kepada saya Tuhan supaya saya bisa masuk, supaya saya yakin dari Tuhan, itu sama artinya dengan bohong ya. Tidak mungkin ya. Jangankan dengan melihat Allah, melihat Tuhan, melihat udara saja dia nggak pernah, nggak bisa. Manusia mana yang bisa melihat udara? Nggak ada. Melihat air bisa, melihat cahaya bisa, tapi kita menyimpan cahaya nggak bisa. Simpan cahaya di kantong gitu kan, kantong itu cahaya itu mana bisa. Tapi cahaya itu ada, dan cahaya bisa menjadi bahan untuk malaikat ya. Malaikat dibuat dari cahaya. Begitu juga dengan jin atau setan, terbuat daripada api. Bagaimana itu? Tentu itu adalah di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Justru karena itu iman itu adalah suatu keyakinan yang sifatnya itu adalah di hati ya. Iman itu adalah sifat yang ada di hati. Dan dinyatakan dengan bibir, dengan mulut. Jadi iman itu ada yang kita katakan dengan istilahnya dalam agama Islam rukun iman. Rukun iman itu ada 6. Ya, rukun iman ada 6 sesuai dengan penjelasan yang disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Nabi kita Muhammad SAW dengan para sahabatnya pada waktu itu. Jadi pertama, rukun iman itu adalah beriman kepada Allah. Beriman kepada Allah. Allah itu adalah Tuhan. Ya. Yang kedua, beriman kepada malaikat. Saya katakan tadi malaikat itu adalah makhluk ciptaan Tuhan yang terbuat dari cahaya atau nur. Jadi karena dia terbuat dari cahaya, maka malaikat ini sangat cepat sekali. Dari langit yang ke-7 dan sampai ke bumi bisa sangat cepat sekali dia. Ya, secepat cahaya. Itu ya, secepat cahaya. Kemudian beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Jadi Rasul-Rasul Allah itu adalah manusia yang ditunjuk oleh Allah sebagai nabi, sebagai rasul, utusan yang akan menyampaikan firman-firmannya, ya, perintah-perintah daripada Allah SWT kepada umat manusia. Beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada rasul-rasul Allah. Dan keempat, beriman kepada kitab. Ya, kepada kitab Allah. Jadi firman-firman Allah itu dikumpulkan dalam sebuah buku yang namanya kitab Allah. Misalnya kalau kepada Nabi Musa namanya Taurat, kepada Nabi Daud namanya kitab Zabur, kepada Nabi Isa Al-Masih
namanya kitab Injil, dan kepada Nabi Muhammad SAW namanya Al-Quran, Al-Quranul Karim. Ya, jadi kita percaya kepada malaikat, percaya kepada malaikat tidak kelihatan sama kita, percaya kepada Nabi, kita melihat Nabi, percaya pada kitab-kitab Allah, kita percaya kitab-kitab Allah karena kelihatan, tapi kita percaya kepada Allah karena kita yakin kitab Allah ini adalah firman dari Allah, firman dari Allah, bukan buatan Nabi, bukan buatan daripada Rasul, bukan karangan Nabi, bukan karangan daripada Rasul. Kemudian yang kelima, percaya kepada hari akhirat. Ya, hari akhirat itu hari sesudah kematian kita. Tentu itu panjang ceritanya. Hari akhirat itu ya termasuklah itu nanti yang disebut dengan alam barzah, ya, alam kubur. Kemudian nanti ada di padang mahsyar dikumpulkan, ya, hari kiamat. Hari kiamat itu adalah hari akhirat, di mana bumi nanti dihancurkan, segala isinya juga akan hancur, dan manusia juga nanti akan mati semua, tapi dihidupkan kembali, ya, dihidupkan kembali oleh Allah setelah malaikat yang meniup sangkakala, malaikat Israfil meniup sangkakala yang kedua. Sangkal pertama, bumi dihancurkan, manusia dimatikan semuanya. Sangkakala yang kedua dibunyikan, maka hidup lagi manusia dan berdiri, bangun, dan berjalan menuju satu tempat yang disebut dengan padang mahsyar, karena di sana nanti akan diadakan suatu pengadilan, ya, pengadilan kepada manusia, pengadilan atas perbuatannya di dunia. Nah, itu kan harus kita percaya. Kita belum pernah mencoba membuktikan bahwa pengadilan itu ada, padang mahsyar itu ada. Nah, jadi itu ya hati kita lah yang merasakan itu ada atau tidak, ya. Nah, jadi padang mahsyar, di sana ditimbanglah dosa dan pahala kita. Ya, baru nanti kalau pahala kita lebih banyak dari dosa, baru nanti kita berjalan menuju titian Siratal Mustaqim, titian yang sangat halus sekali. Dan kalau memang kita selamat, nanti akan sampai di surga. Surga itu apa? Surga itu adalah tempat yang sangat menyenangkan bagi manusia, ya. Dan itu memang dikhususkan untuk manusia-manusia yang percaya kepada Allah dan taat akan perintah-perintahnya selama hidup di dunia. Nah, yang nanti yang banyak dosa, maka nanti akan berjalan melalui titian Siratal Mustaqim dan terjatuh ke bawah. Di bawah itu neraka, ya. Neraka itu adalah neraka itu kalau kita gambarkan adalah semacam api yang membara. Di sana ada api yang membara yang bakar manusia itu. Manusia disiksa. Kenapa? Karena tidak menuruti perintah Allah, ya. Nah, itulah dia yang kita katakan hari akhirat. Percaya kepada hari akhirat, termasuk hari kiamat sampai neraka dan surga segalanya itu. Kemudian yang keenam adalah percaya kepada kadar baik, kadar dan kadar baik dan kadar buruk. Kadar ini adalah suatu ketentuan yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada makhluknya, ya. Misalnya kapan hari kiamat ada, nah itu sudah dalam ketentuan Allah Subhanahu wa taala, hanya Dialah yang tahu kapan itu hari kiamat, ya. Tapi sudah ditentukan tahun berapa, jam berapa, ya, tanggal berapa, bulan berapa, jam berapa, ya. Itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga umur kita sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu banyak yang sudah ditentukan oleh Subhanahu wa taala, dan juga rezeki kita juga sudah ditentukan oleh Subhanahu, dan sudah disediakan oleh Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala itu tidaklah zalim. Buktinya ketika Nabi Adam diciptakan, ditempatkan ke
surga, bukan ke neraka. Kenapa dia ke surga? Karena memang itu Allah itu berkeinginan supaya manusia itu merasakan nikmatnya surga, supaya senang. Nah, cuma itulah gara-gara pengaruh setan, maka Nabi Adam alaihissalam melanggar ya aturan yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala di surga, dan dia akhirnya diusirlah namanya ya, diusir atau diturunkan dari surga ke bumi ini bersama istrinya. Nah, ingat, dia pun di surga bukan sendirian, ada kawannya. Itulah tanda kasih sayang, rahimnya Allah Subhanahu wa taala. Nabi Adam ada temannya perempuan yang cantik, itulah Siti Hawa. Tapi sayang sekali mereka berada di surga hanya sebentar. Kalau istilah para ulama, hanya antara waktu zuhur dengan waktu asar, sangat singkat sekali. Jadi sebetulnya kalau tidak dilanggar oleh Nabi Adam dan Siti Hawa perintah Allah itu, mungkin kita pun akan lahir di surga. Tapi itulah yang terjadi. Maka kita lahirlah di dunia ini yang penuh dengan tantangan, dengan kehidupan yang beraneka ragam. Ada senang, ada susah, ada pahit, ada manis ya. Nah, itulah dia namanya dunia. Jadi iman itu adalah sesuatu yang sangat berharga bagi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kepada yang tadi itu, yang rukun iman yang 6, beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada Rasul, beriman kepada kitab, beriman kepada hari akhirat, beriman kepada kadar baik dan kadar buruk. Dan ingat, Allah menciptakan kita dan menetapkan kita sesuai dengan keadaan-kadarnya adalah dalam keadaan sesuatu yang baik kepada kita. Kitalah di dunia ini yang kemudian sesudah kita dilahirkan di dunia itu yang salah pilih, sehingga kita bisa merana. Kalau kita tidak salah pilih, tentu tidak akan merana baik di dunia maupun di akhirat. Karena itu saya sampaikan kepada para hadirin sekalian, ya, kepada pencinta daripada postingan saya ini, bahwa marilah kita memikirkan dengan akal pikiran yang sehat kita, mana yang baik untuk kita, ya, mana yang baik untuk kita, untuk keselamatan di dunia maupun di akhirat. Nah, jadi ini sajalah dulu yang ingin saya sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf. Nanti kita akan bahas lagi di waktu yang lain mengenai hal-hal lain, baik mengenai Allah sendiri, mengenai Tuhan, mengenai tauhid ya. Tauhid ya, ilmu ketuhanan itu adalah ilmu tauhid, dan mengenai ciptaan-ciptaannya semuanya itu ya. Mohon maaf kalau ada kekurangan di sana sini. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.